Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan dan kebaikan Tuhan di hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan yang berkarya di hidup kami dan yang masih tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama dengan Engkau walaupun pandemi COVID-19 masih merajalela di sekitar kami. Tapi kuat kuasa firman Tuhan akan senantiasa yang menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-6 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis pada hari ini dengan topik minggu, tetaplah menyuarakan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita pasti tahu menyuarakan kebenaran itu bukanlah perkara yang mudah. Banyak resiko yang akan dihadapi. Itu sebabnya banyak orang lebih memilih berada di zona nyaman, supaya ia
bisa aman. Karena ia tahu bahwa setiap orang yang menyuarakan kebenaran, banyak hal yang akan menimpanya. Bukan hanya sekedar masalah-masalah yang akan menimpa, bahkan tidak jarang juga nyawa bisa menjadi taruhannya. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apapun yang menjadi resikonya, kebenaran harus tetap disuarakan. Kebenaran bagaimanapun pasti akan menunjukkan dan mengatakan kepada semua orang tentang hal yang sebenarnya. Oleh karena itu, apapun resikonya kebenaran yang harus disampaikan, hal ini juga yang dilakukan Amos dalam firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Amos tentang keadaan orang Israel Utara dan juga tentang keberadaan raja dan juga tentang keadaan daripada semua bangsa itu, tentu bukanlah sesuatu hal yang enak didengar. Apalagi kalau mengatakan kebobrokan seorang pemimpin, bukan hanya kebobrokan seorang pemimpin, mengatakan banyak hal yang sebenarnya sedang terjadi walaupun terlihat aman-aman saja dan seolah-olah tidak ada masalah. Namun Amos tetap menyuarakan kebenaran itu walaupun dengan resiko ia harus diusir dari tempatnya menyuarakan kebenaran. Tetapi ia tidak gentar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau Amos dalam firman Tuhan pada hari ini dikatakan menyuarakan kebenaran, menunjukkan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin, juga menyadarkan semua orang Israel Utara pada saat itu tentang hukuman yang akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tentu ini seperti kita katakan tadi, bukan pekerjaan yang mudah. Akan tetapi Amos mau mengatakan satu hal, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Dia menyampaikan bukan dengan atas dasar kesukaannya sendiri. Dia menyampaikan sesuatu hal dan menyuarakan kebenaran itu karena itu adalah perintah Tuhan. Jawaban ini diberikan Amos kepada Imam Amazia. Imam yang pada saat itu bernubuat di bait yang ada di Betel. Bahkan ia katakan juga kepada raja tentang apa yang terjadi dan juga tentang semua perkataan Nabi Amos. Ya pasti dia akan tetap mengamankan posisinya. Ia akan tetap mau mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Amos itu sungguh sangat bertentangan dengan yang diinginkan oleh mereka. Mereka ingin menyampaikan yang baik-baik saja kepada raja atau menyampaikan hal-hal yang baik saja tentang yang terjadi. Tapi apa yang dikatakan oleh Amos, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Ia katakan, aku ini bukan nabi. Aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, itu juga perintah Tuhan bagi kita semua. Menyuarakan kebenaran. Karena apa? Dalam kitab 2 Timoteus pasal yang keempat, ayat 3-4, Paulus pernah mengingatkan
Timotius. Ia katakan, karena sudah banyak yang tidak suka lagi mendengarkan ajaran yang sehat, tetapi lebih menyukai mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga dan memalingkan telinga dari kebenaran serta membukanya bagi dongeng. Kenapa dikatakan seperti itu? Ternyata orang-orang masih lebih banyak yang suka mendengarkan apa yang menyenangkan telinga, bukan apa yang sebenarnya menunjukkan kesalahan mereka. Bukti nyata, orang-orang juga sekarang ini kalau kita perhadapkan, mana yang lebih senang mendengarkan realita yang terjadi tentang apa yang menimpa mereka ketimbang daripada mendengarkan berita-berita, gosip-gosip, atau hal-hal yang sebenarnya lebih suka untuk didengarkan oleh telinga. Gak usah bacalah atau dengarkan berita-berita yang berat, tapi mendengarkan berita tentang orang lain, gosip-gosip, kadang berita-berita yang tidak bermakna, yang lebih menyenangkan telinga, orang sudah lebih suka untuk mendengarnya. Bahkan sekarang ini orang juga bahkan lebih suka mendengarkan daripada suatu hal yang terjadi kepada orang lain, bahkan kehidupan secara pribadi yang diumbar secara terang-terangan, daripada dia mau mendengarkan nasihat pengajaran yang diberikan kepadanya. Kita lihat juga banyak sekarang, orang-orang juga sudah banyak tidak mau untuk mendengarkan teguran atau nasihat. Kenapa? Dia tidak mau orang-orang seakan turut campur dalam apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Orang-orang banyak supaya orang lain tidak terlalu turut campur dengan apa yang terjadi di kehidupannya. Bahkan saat orang lain juga mungkin menegur kesalahan daripada orang lain, bisa dengan gampang katakan, memang kamu kehidupannya sudah seperti apa? Memang kamu kehidupannya sudah baik-baik saja kah? Maka berani menegur orang lain? Apa kamu keadaannya juga sudah lebih baik daripada saya, makanya kamu juga mau menegur saya? Banyak hal seperti itu. Sehingga banyak orang undur daripada hal yang mengatakan seperti itu karena merasa akan ditolak, karena merasa tidak diterima, atau karena mungkin merasa ya sudahlah, toh aku juga tidak akan didengarkan, toh aku juga tidak akan diperdulikan. Itu sebabnya kalau Paulus katakan kepada Timotius di 2 Timotius 4 tadi, lebih suka orang sekarang memberikan telinganya kepada hal-hal yang menyenangkan telinga, bukan untuk menyehatkan kehidupan imannya dan juga untuk membawa keluar daripada kesalahannya. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, sekarang ini juga di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 yang masih mewabah, dan bahkan kita sampai harus beribadah dari tengah rumah kita masing-masing. Ini juga kebenaran yang harus kita sampaikan, bahwa virus itu, keadaan itu adalah benar-benar nyata dan ganas. Jangan lagi ada orang yang mengatakan itu adalah hanya konspirasi sebagian orang. Itu adalah suatu hal yang tidak perlu ditakutkan. Padahal kalau kita melihat imbasnya, bukan hanya gereja kita ini yang harus ditutup, bukan hanya ibadah kita yang hanya harus berlangsung di rumah kita masing-masing. Kalau kita mendengar tadi apa yang disampaikan oleh panitia Lumbung Kasih, banyak yang terpapar karena sakit ini.
Banyak yang harus dirawat di rumah sakit. Banyak yang harus menjalani isolasi mandiri di tengah-tengah rumah masing-masing. Banyak yang harus kehilangan mata pencaharian. Banyak yang harus lebih banyak menderita karena keadaan ini. Bahkan juga banyak orang yang sampai kehilangan pengharapan. Sampai kehilangan kepercayaan dan bahkan merasa keadaan ini betul-betul membuat jatuh kepada hal yang paling rendah. Ini kenyataan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Oleh karena itu, kita juga mau benar-benar untuk menyampaikan dan mau memberitakan bahwa walaupun keadaan dan kenyataan itu berat, tapi kebenaran dan keadaan sesungguhnya harus kita sampaikan. Akan tetapi, kalau kita melihat keadaan yang terjadi sekarang ini, kita juga mau mengatakan bahwa sepahit-pahitnya pun keadaan yang terjadi pada saat ini, kebenaran yang sesungguhnya juga tetap bekerja di hidup kita. Yaitu bahwa kita punya pengharapan. Bahwa kita masing-masing punya hal yang tetap membuat kita tidak menjadi orang-orang yang berputus asa. Kita menjadi umat yang tetap juga berharap bahwa pandemi suatu saat akan berakhir. Dan kasih Tuhan akan terus-menerus menyertai kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari firman Tuhan ini juga kita mau melihat bahwa saat kita menyuarakan kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita adalah supaya setiap orang menyadari kesalahan dan kembali dari kesalahan tersebut. Amos begitu keras menyuarakan kebenaran itu dengan mengatakan, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel akan pergi dari tanahnya. Bahkan juga Amos mengatakan hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mau menyuarakan kebenaran itu. Tentu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tidak semua orang atau bahkan masih lebih banyak orang yang tidak suka diumbar atau dikatakan tentang keadaan buruk yang akan menimpanya. Tapi Tuhan menyuruh Amos untuk menyampaikan hal tersebut supaya orang Israel menyadari bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Bahwa mereka sudah berpaling dari jalan Tuhan. Ada banyak orang yang melakukan banyak hal dan tidak menyadari bahwa dia sudah bersalah. Adalah tugas kita semua masing-masing untuk mau menegur sesama kita. Dan tugas kita juga masing-masing, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, untuk menyampaikan kepada orang lain tentang apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya. Mungkin dia tidak menyadari bahwa dia sudah bersalah. Ini yang harus disampaikan. Bahkan ini dengan tegas dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Engkau harus pergi kepada umatku dan katakan kepada mereka kesalahannya. Kalau engkau menyatakan kepada mereka kesalahannya dan mereka tidak berubah, engkau akan selamat. Tetapi kalau engkau tahu bahwa
tetapi engkau tidak menyampaikannya, maka Tuhan yang akan menuntut pertanggungjawaban dari nabi itu sendiri. Akan tetapi Tuhan juga mau katakan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat kita mau menyampaikan dan menyuarakan kebenaran itu, dan juga mengatakan tentang keadaan yang sebenarnya terjadi, Tuhan juga mengatakan, kita pergi menyampaikan. Mereka mau mendengar atau tidak, Tuhan mau katakan, itu bukan urusanmu. Mereka mau menyingkirkan atau tidak, itu bukan urusanmu. Tetapi yang menjadi urusan kita adalah mau masing-masing untuk mengikuti dan melakukan yang dikatakan oleh Tuhan tadi. Kita mau mengerjakan bagian kita, dan Tuhan akan tetap mengerjakan bagiannya. Kita mau tetap hadir, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bahkan juga menyuarakan apa itu yang kadang banyak orang lain tidak suka untuk mendengarnya. Itu sebabnya dalam istilah orang Batak juga dikatakan siso godohalak sidok nasitong. Siso godohalak sidok nasitong. Bahkan berprinsip katakan yang baik-baik saja, tidak usah katakan yang benar. Seperti tadi, yang menyenangkan saja. Tapi kita juga tidak hanya bisa mengatakan yang menyenangkan saja, padahal itu sudah membawa orang jauh jatuh kepada dosa dan kesalahannya. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan ini juga kita diajak untuk mau saling menegur, saling menyapa, dan saling mengingatkan. Apalagi di tengah-tengah situasi kita pada saat ini, pandemi yang kita tahu masih mewabah di tengah-tengah kita, dan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Tapi kita juga mau untuk saling peduli, mau untuk saling menegur, mau untuk saling menyapa. Bukan hanya menegur orang dengan melihat apa yang sedang terjadi dan benar-benar merupakan menyadarkan dia dari kesalahannya, tapi juga untuk saling menegur sesama kita, saling menyapa sesama kita, dan benar-benar untuk saling mengetahui apa yang sedang terjadi di tengah-tengah keadaannya. Ini meningkatkan juga kepedulian kita. Kepedulian akan orang-orang lain di sekitar kita. Mungkin kalau saat ini banyak orang yang rindu untuk disapa, banyak orang yang rindu untuk terus-menerus diperhatikan, dan banyak orang-orang yang memang rindu untuk terus-menerus diingat oleh semua orang, terlebih oleh gereja. Oleh karena itu, kalau pada saat ini juga firman Tuhan menyuarakan dan menyuruh kepada kita menyuarakan tentang kebenaran itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita juga harus masing-masing terpanggil untuk itu. Bagaimana kita mau menyuarakan, mau mengatakan, dan mau menunjukkan bahwa yang benar itu dan yang benar-benar itu juga harus diingat dan harus diketahui. Kemudian juga meningkatkan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Walaupun itu bukan pekerjaan mudah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukan hal yang menurut kita bukanlah sesuatu hal yang membuat kita merasa nyaman dan aman, tapi kita terpanggil untuk itu. Juga terpanggil untuk saling peduli dengan orang di sekitar kita, saling peduli menegur orang lain, apalagi yang
pada saat ini juga banyak yang melanggar protokol kesehatan, atau banyak juga yang tidak peduli dengan kesehatan orang lain, atau banyak juga yang bahkan tidak peduli dengan dirinya sendiri. Kita mau hadir di sana, dan kita mau hadir juga untuk saling menguatkan saudara-saudara kita. Kalau hari ini gereja kita juga seperti tadi dari kita dengarkan dari panitia Lumbung Kasih, dan juga dari apa yang boleh untuk gereja lakukan untuk menguatkan daripada semua jemaat, ini juga menjadi hal yang mau kita tujukan dan mau kita katakan bahwa di tengah-tengah keadaan yang terjadi yang payah sekarang ini, Tuhan menyuruh kita untuk hadir ke sana. Tuhan memanggil umatnya, Tuhan memanggil siapa saja untuk saling menegur, saling mengingatkan, supaya masing-masing juga melakukan apa yang diperintahkan dan diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Kita tahu kita tidak ada yang mampu, tapi kita dimampukan oleh Tuhan. Kita tahu kita tidak ada yang sanggup, tapi Tuhan mau memakai semua kita sehingga saat kebenaran itu nyata dan juga dikatakan di tengah-tengah kita, semua orang akan menyadari bahwa yang terbaik adalah tetap kembali berserah kepada Tuhan, melakukan keinginannya dan hidup seturut dengan perintah Tuhan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kiranya Tuhan memampukan kita sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan nama Tuhan senantiasa juga dimuliakan di dalam setiap keadaan yang terjadi di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.